Perkenalkan, nama saya Ricky Diantaneo dari kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja kuno sampai dan sejarah gereja abad pertengahan. Periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Sejarah gereja di Indonesia tidak seragam dalam penetapan tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia. Pada masa lampau, periodisasi sejarah gereja umum dapat dilihat pada tahun dan peristiwa yang terjadi seperti pada tahun 350 sampai 590 sebelum Masehi dalam sejarah gereja kuno, dan tahun 590 hingga 1492 sampai 1517 sebelum Masehi dalam sejarah gereja abad pertengahan. Pada tahap awal, agama Yahudi yang paling besar mempengaruhi kehidupan gereja sebagaimana diketahui pada abad pertama Masehi. Bangsa yang hidup terserak di wilayah Kekaisaran Romawi dan di luar wilayah tersebut. Hubungan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain waktu itu kurang harmonis. Ketaatan orang-orang Yahudi kepada Taurat yang menyebabkan mereka harus hidup tersaing dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan ajaran gereja akhirnya menyadari bahwa ketaatan kepada hukum Taurat tidak boleh dianggap lagi sebagai syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Tantangan genotik dan sikap gereja. Kata genotik berasal dari bahasa Yunani genosis atau pengetahuan. Mereka merasa memiliki pengetahuan baru dan jauh lebih tinggi dari iman Kristen. Pada abad pertengahan 590 sampai 1492 hingga 1917 sebelum Masehi. Sejarah abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Haran dan masih berlanjut ketika Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 karun waktu, yakni abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Sejarah abad pertengahan masih terbagi-bagi menjadi 3 karun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Penurunan penjumlahan penduduk, kontraurbanisasi, invasi, dan pemindahan suku-suku bangsa yang berlangsung sejak akhir abad kuno masih berlanjut pada awal abad pertengahan. Berpindah-pindah penduduk berskala besar pada zaman migrasi juga mencangkup pindah-pindah suku-suku bangsa Germanik yang dihadirkan kerajaan-kerajaan baru di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Pada awal abad pertengahan telah terjadi perubahan mendasarkan pada tatanan kemasyarakatan dan politik. Pengaruh abad kuno belum benar-benar hilang. Kitab Undang-Undang Kekaisaran Bizantin, Corpus Juris Civilis, Kitab Undang-Undang Justinianus ditemukan di Italia Utara pada 1070 dan di kemudian hari mengundang decak kagum dari berbagai kalangan sepanjang abad pertengahan. Pada puncak abad pertengahan yang bermula sesudah tahun 1000 Masehi, populasi Eropa meningkat berkat munculnya inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pertanian yang memungkinkan perkembangan abad pertengahan, ditandai oleh berbagai musibah dan malapetaka yang meliputi bencana, kelaparan, wabah, penyakit, dan perang yang
secara signifikan. Masyarakat menyesatkan jumlah penduduk Eropa antara 1347 sampai 1350. Wabah maut hitam menenduskan sekitar sepertiga dari penduduk Eropa. Kontroversi dari Sigma Barat yang menimpa Gereja Katolik terjadi bersama-sama dengan konflik antar negara, pertikaian masyarakat, dan pemberontakan rakyat-rakyat yang melanda kerajaan-kerajaan di Eropa. Perkembangan budaya dan teknologi mentransformasi masyarakat Eropa mengakhiri kurun waktu akhir abad pertengahan dan mengawali kurun waktu